Bilang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita akan menjelaskan presentasi pertemuan 14 rangkai detektor deret binar. Saya Farah Musyafan dengan NIM 1030112300147. Kemudian saya Saya Muhammad Muhammad Maulidi. Syahban Zaki. Nah, duluan kan. Saya Muhammad Maulidi dengan NIM 103012333013. Saya Muhammad Rifki Syahban Arzaki dengan NIM 10301233004118. Saya Ali Iskandar Syaukani dengan NIM 103123000036. Baiklah, silakan lanjut. Yuk, akan dimulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan detektor deret binar. Detektor deret binar adalah detektor yang memiliki masukan tunggal yang memeriksa setiap bit X yang masuk. Detektor ini mencari deretan tertentu dari masukan pada saluran masukan dan mengeluarkan satu bit bila deretan ditemukan. Untuk soal yang akan ditunjukkan itu rancanglah sebuah detektor deret binar yang akan mengeluarkan output Z sama dengan satu bila diberi input berturut-turut 1001 menggunakan diagram state model Mealy. Pendeteksian deret binar berdasarkan overlapping sequence gunakan JK flip-flop. Di sini ada flip-flopnya. Boleh di next. Buatlah diagram state model Mealy yang tahap satu untuk menyelesaikan soal yang sebelumnya itu kita harus membuat diagram state model Mealy yang berfungsi untuk mendeteksi deretan bit yang akan menghasilkan output Z sama dengan satu. Deteksian deret binar berdasarkan overlapping sequence. Jadi untuk model Mealy-nya ada di bawah. Udah, lanjut. Oke, next. Oke, di gambar yang diberikan itu adalah contoh kasus mengenai pembuatan tabel transisi dari sebuah diagram state. Nah, ini adalah langkah penting dalam desain dan analisis rangkaian logika dan mesin state, khususnya dalam konteks flip-flop. Gambar itu terdiri dari beberapa bagian utama. Ada diagram state menunjukkan transisi antara berbagai state berdasarkan input. Kemudian ada tabel transisinya, itu menyediakan detail mengenai present state, input state, next state, output, dan nilai-nilai untuk flip-flop. Present state itu menyatakan kondisi saat ini dari flip-flop QTA dan QTB. Kemudian input itu menunjukkan input eksternal yang mempengaruhi transisi state. Kemudian next state itu menyatakan kondisi berikutnya dari flip-flop QTA plus dan QTB plus setelah input diproses. Output itu menunjukkan output yang dihasilkan berdasarkan state saat ini dan input. Kemudian flip-flop itu ada J, A, K, A, J, B, K, B, itu menunjukkan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh flip-flop jenis JK untuk transisi ke step berikutnya. Nah, di diagram state itu terdapat 4 state. Ada 00, 01, 10, dan 11. Panahnya menunjukkan transisi dari satu state ke state lainnya dengan label input dan output yang relevan. Kemudian di tabel transisi, itu setiap baris mempresentasikan kombinasi yang mungkin dari state saat ini dan input. Itu di kolom QTA dan QPB itu menunjukkan state saat ini. Di kolom X menunjukkan input yang diterapkan. Di kolom QTA plus dan QTB plus menunjukkan state berikutnya setelah input diterapkan. Kemudian di kolom Z menunjukkan output yang dihasilkan. Kemudian di kolom JA, KA, JB, dan KB itu menunjukkan nilai yang harus diberikan ke flip-flop JK untuk mencapai stage berikutnya. Nah, untuk setiap transisi dari state saat ini ke state berikutnya, nilai J dan K pada flip-flop JK ditentukan sebagai kayak 0 ke 0, terus 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Contoh, misalnya nih kita ambil satu baris dari tabel. Misal baris ketiga, itu kan present state-nya QTA-nya 0, QTB-nya 1. Terus inputnya kan 0. Terus next step-nya itu QTA plusnya 1, QTB plusnya 1. Outputnya itu 0. Nah, flip-flop values-nya tuh
JA-nya 1, KA-nya tuh tidak sama dengan 0 karena 0 0 itu sama dengan 1 untuk JA. JB-nya itu tidak sama dengan 0 karena KB-nya itu 1 untuk 1. 1 untuk 1 sama dengan 1 untuk QB. Next. Next slide. Oke. Nah, kalau yang ini tuh ngebuat sama meminimalkan keymap untuk import dan output pada flip-flop JK. Nah, di sini ada keymap dari table transisi. Kita ngisi keymap dari table transisi tadi. Untuk keymap untuk JA itu kita bisa nyesuaiin dengan kombinasi QTA dan QTB. Nempatinnya dengan kombinasiin QTA dan QTB. Setelah kita ngisi keymapnya, kita lakuin tuh minimisasi. Misal contoh di kotak 00 JA itu sama dengan X X aksen. Terus kotak 01 tuh JA-nya X aksen juga. Nah, dan seterusnya. Nah, terus tuh hasil minimisasinya itu baru disamakan lah sehingga dapat hasil yang diinginkan. Begitu. Next. Next, Ban. Emang ini gua ya? Iya, Lu kayak dari tadi, tadi sekarang untuk menggambarkan rangkaiannya, untuk DA-nya adalah X, maka di QTB yaitu di sini X-nya dinotkan terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam N untuk QTB-nya. Akan dari sini yang di bawah ini yang berwarna merah dan masuk ke JA. Lalu untuk kanannya yaitu X plus QTB plus QTB aksen. Dari yang pertama kita lihat dari garis biru ini yaitu masuk ke QTA dan QTB aksen dari yang berwarna hitam. Lalu akan diurutkan dengan X menjadi warna hitam di KA ini. Lalu yang ketiga adalah JB. JB-nya langsung saja dari X-nya, yaitu dari inputnya yang berwarna hijau di bawah. Lalu yang untuk KB-nya di sini X disorotkan terlebih dahulu dan dikalikan atau di-N-kan dengan QTA-nya atau yang berwarna biru. Lalu untuk Z-nya atau outputnya ini tinggal X QTA dan QTB aksen. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, detektor deret biner adalah detektor yang memiliki masukan tanggal yang memeriksa setiap bit X yang masuk. Detektor ini mencari deretan tertentu dari masukan pada saluran masukan dan mengeluarkan bit 1 bila deretan ditemukan. Detektor deret dapat digunakan sebagai password pembuka yang mengeluarkan 1 hanya bila kombinasinya muncul. Rancanglah sebuah detektor deret biner yang akan mengeluarkan output Z sama dengan 1 bila diberi input berturut-turut 1001 menggunakan diagram Tate model Moore. Pendeteksian deret biner berdasarkan overlapping sequence menggunakan flip-flop T, SLD, dan D untuk bit encoding sebelah kiri kanan. Dari sebelah kiri kanan untuk T di sini, kalau T-nya adalah 0, maka QT plus 1 atau next ST-nya adalah QT atau hold. Untuk S, maka QT plus 1-nya adalah negasi QT atau toggle. Untuk flip-flop SLD, jika SLD-nya adalah 0, next ST-nya adalah 1 atau set. Kalau SLD-nya adalah 1, maka QT plus 1 adalah 0 atau diseret atau direset. Untuk flip-flop D, jika dia adalah 0, maka next ST-nya atau QT plus 1-nya 0 direset. Untuk
untuk jadi set. Oke, boleh slide selanjutnya. Untuk tahap 1 ini, untuk mendeteksi diagram bit yang akan menghasilkan output Z sama dengan 1, pendeteksian deret biner berdasarkan overlapping sequence. Di sini ada catatan kalau encodingnya itu menggunakan gray number dari encoding ini. Pertama, kita akan mencari banyaknya state terlebih dahulu dalam model M. Jika di satu state lebih banyak dibandingkan model M, atau jika terdapat bit yang ingin dicarikan, maka state-nya adalah 5. Di sini state-nya adalah S0, S1, S2, S3, dan S4. Pada encoding ini, pertama-tama kita akan melihat S0 dulu, atau 00 dalam gray number. Kalau inputnya adalah X, X-nya adalah 0, maka dia tetap di S0. Ini karena akan mulai dari 1001, tapi jika X-nya adalah 1, maka dia akan masuk ke state 1. Di sini X1 adalah X1, dan karena belum ditemukan dari deretnya, maka dia tetap 0. Lalu dari S1 ini, jika didapatkan X-nya adalah 0, ya jika dapatkan X-nya adalah 1, maka dia tetap karena deretnya belum ditemukan. Lalu jika X-nya adalah 0, dia akan pindah ke state 2, yaitu akan jadi mendapatkan 10, 10, dan outputnya belum ada karena deretnya belum 10 atau 10. Dari state 2 ini, kalau X-nya adalah 1, maka dia akan kembali ke state 1, yaitu kembali ke belakang lagi. Tapi jika X-nya adalah 0, maka dia akan pergi ke state 3. Makanya deretnya itu 1. Tapi karena belum mendapatkan 1, maka Z sama dengan 0. Lalu untuk S3 ini, kalau X-nya adalah 0, maka dia kembali ke start lagi, yaitu ke state 0. Karena mendapatkan 1, maka deretnya salah, sehingga harus di reset kembali lagi. Tapi jika S3-nya adalah 1, maka dia akan pergi ke S4, sehingga didapatkannya adalah 1. Dan output yang didapatkan 1 atau Z sama dengan 1. Lalu untuk S4 ini, dari S4 ini atau deret yang sudah ada, yaitu 11, maka dia bisa kembali menjadi 111, atau dia bisa menjadi 1001. Maka di sini jika X sama dengan 0, dia kembali lagi ke step 2 atau mencari 0 lagi. Lalu untuk jika X-nya adalah 1, dia akan kembali ke state di mana dia dimulai dari awal lagi. Oke, silakan selanjutnya. Lip. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel transisi berdasar dari hasil diagram Moore yang telah dijelaskan oleh Rifki. Di sini ada present state. Present state itu adalah step pertama kali yang tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada inputan dari user. X ini adalah inputan dari user. Kemudian adalah next state. Next state ini adalah gabungan dari input dan present state. Jadi misal inputnya 0 dan di sini QTA-nya 0, maka next state QTA-nya adalah tetap 0. Kemudian di sini ada flip-flop, T, SLD sama D. Kemudian ada output Z. Di sini output Z bernilai 1 di saat sudah berada di S3 ke S4. Ini yang di atas ini. Jika saat S3 user memasukkan atau menginputkan X sama dengan 1, maka Z-nya akan sama dengan 1. Di sini bisa ada contohnya, misalnya QTA-nya 0, terus inputannya 0, maka QTA-nya tetap 0. Kemudian jika QTA-nya 0 dan inputannya 1, maka next state-nya adalah 0. Begitu juga seterusnya sampai
terbentuk kabel seperti ini. Kemudian ini adalah kimak yang dibuat berdasarkan tabel tersebut. Di sini adalah kimak untuk TA, ini hasil untuk TA. Di sini ada SLD, ini ada DC, dan di sini ada Z. Untuk TA, pengelompokannya berdasarkan X1 seperti yang ini, ada berwarna biru. Ini untuk pengelompokan pertama, dan ini yang merah adalah pengelompokan kedua. Kemudian untuk SLD, di sini agak lebih banyak pengelompokannya. Di sini pengelompokan pertama ada merah yang ini, 1 dan X aksen. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah 1 dan ini, dan pengelompokan 3 ini, XX dan ini, dan pengelompokan 4 adalah yang biru. Maka hasilnya ini hasil dari pengelompokan kimak ini. Kemudian ada pengelompokan DC. Di sini juga agak sedikit banyak. Di sini ada pengelompokan pertama berwarna kuning. Kemudian pengelompokan kedua berwarna biru. Pengelompokan ketiga berwarna apa ini? Coklat. Terus keempat adalah merah dan udah segitu. Dan ini hasil dari pengelompokan kimak tersebut. Kemudian untuk QTA dan QTB dari Z, ini hanya ada satu pengelompokan, yaitu di 010. 010 bernilai 1, maka pengelompokannya hanya 1, maka hasil dari Z adalah seperti ini. Kemudian ini adalah rangkaian dari hasil kimak sebelumnya. Di sini terlihat bahwa X tidak bersinggungan langsung dengan Z. Jadi input X ini tidak mempengaruhi Z secara langsung. X ini harus melewati beberapa jalan sebelum hasilnya Z. Misalnya di sini untuk X masuk ke jalan yang dan ini. Misalnya X-nya di sini masuk ke sini, maka harus ada operasi dan dari QTC dari sini. Dari sini jalan ke sini, kemudian nyampe sini. Oh ini QTC aksen ya. Ini aksen. Jalan ke sini dan sampai sini. Kemudian ini ada QTB. QTB berasal dari sini. Jadi dan pertama ini berasal dari QTC aksen, QTB, dan X. Kemudian lanjut ke sini menghasilkan QTA plus X, QTB, QTC aksen. Dan masuk ke T flip-flop. Kemudian untuk di sini ada beberapa cabang juga untuk X-nya. Masuk ke sini, masuk ke sini juga, dan hasil dari ini semua akan masuk ke SLD flip-flop. Kemudian untuk selanjutnya ini masuk X juga di sini, masuk X di sudah sepertinya. Terus ini berasal dari QTC. Kemudian untuk yang biru berasal dari QTB aksen. Dan hasil dari ini semua akan menghasilkan input untuk D flip-flop yang dipengaruhi juga oleh CLK ini. Hasil dari ini untuk Z itu adalah dan dari QT aksen, kemudian output dari QTB dan output dari QT aksen yang hasilnya akan bernilai Z. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.